Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mas Yohanes Joko, tenaga ahli utama KSP. Pak Jokowi memang sudah menegaskan bahwa akan netral dan mendukung semua calon demi untuk kebaikan bangsa. Tapi gimana menjamin bahwa netralitas yang disampaikan oleh Pak Jokowi betul-betul turun ke bawah, sementara anaknya menjadi calon wakil presiden? Gini ya Mas ya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya dari yang namanya masalah netralitas ini kan isu setiap 5 tahun. Kan. Ya, isu tapi sekarang lebih spesifik. Ya lebih spesifik karena dianggap punya kepentingan. Berkuasa punya kepentingan karena ikut kontestasi. Nah kalau kita lihat 2004, 2009, 2019 juga sama. Yang berkuasa juga punya kepentingan kontestasi. Kalau menurut saya begini Mas, kita kembalikan saja sekarang bahwa semua mekanisme itu sudah disiapkan. Semua regulasi sistem terkait tentang pengawasan, terkait tentang netralitas, tentang bagaimana pemilu ini harus berjalan dengan jujur dan adil, itu sudah ada semua regulasi dan sistemnya. Itu kan normatif ya? Normatifnya. Ya. Hanya tinggal bagaimana kita sekarang menjalankan itu bersama. Oke. Menjalankan kuncinya apa? Pengawasan bersama. Pengawasan dari pemerintah dan juga pemerintah kan juga ada komisi aparatur sipil negara. Jangan salah loh Mas, waktu Pilkada 2024 komisi ini betul-betul berjalan. Kalau instrumen hukum gimana yang kemudian diterapkan untuk mengarahkan, mengatur itu semua? Ya itu kan asumsi kan. Praduga, asumsi juga? Asumsi praduga yang sekarang ya kalau memang benar seperti itu ya sudah didorong saja. Tetapi ini kan asumsi praduga ada instrumen hukum yang digunakan untuk kepentingan politik. Toh dari teman-teman Golkar dan PAN juga yang diasumsikan seperti itu, ngarahnya ke situ mereka membantah semua. Membantah semua? Ini kan faktanya kan seperti itu. Tetapi sekali lagi gini Mas, yang lebih penting itu adalah sekarang mari kita menjaga agar pemilu kali ini itu bisa berjalan dengan baik, dengan penuh keriangan, politik identitas dan segala macam. Sudahlah, kita lihat bahwa kita butuh lompatan-lompatan besar. Dan biarlah proses konstitusi 5 tahunan ini berjalan dengan kompetisi yang penuh programatik, kompetisi yang penuh rasionalitas, begitu. Dan ujungnya nanti setelah kompetisi ini selesai, ya mari bergandengan tangan bersama semua kekuatan-kekuatan politik ini. Jadi enteng-enteng aja gitu ya? Iya, menurut saya mari kita lihat dari perspektif itu, begitu Mas. Gitu. Jangan hanya sekedar dilihat perspektifnya adalah perspektif peperangan, diksi peperangan, kemudian diksi bermusuhan. Jangan dilihat ke situ. Tapi diksinya kekeluargaan. Bukan sekedar kekeluargaan, tetapi diksi kompetisi, diksi bagaimana kita beradu programatik. Karena dengan adu programatik itu kita membangun pendidikan politik untuk rakyat. Itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan kami di KSP, bagaimana kita mengawal pemilu 2024. Baik, Mas Umam. Kalau Mas Umam melihat ini potensi penyalahgunaan kekuasaan ya untuk tadi Presiden menyatakan netral. Itu gimana menjaminnya sih kalau kemudian putra dari presiden ikut jadi bakal calon wakil presiden? Ya kalau menjaminnya memang tidak mudah kalau misal konteksnya jaminan Mas. Tetapi fakta politik menegaskan bahwa hadirnya Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo itu adalah sebuah pertaruhan besar bagi Pak Jokowi dan keluarga besar beliau. Kalau misal Prabowo Gibran sampai kalah, maka kemudian kartu politik Pak Jokowi dan keluarga akan menjadi sasaran tembak dari rival-rival politik Pak Jokowi. Artinya apa? Ini adalah bagian dari survival interest. Kalau udah bicara survival interest, besar kemungkinan apapun cara akan dilakukan untuk memenangkan. Antara cara apa seperti apa? Cara apa tuh? Cara tentu beragam, mulai dari konteks penguatan pengaruh, kemudian mobilisasi kekuatan, termasuk juga barangkali yang kita tidak inginkan, kita khawatirkan itu kan terkait dengan konteks politisasi instrumen kekuasaan negara. Mas Imam, penguatan jaringan itu kan bukan pelanggaran. Iya betul, bukan pelanggaran. Pengaruh tetapi itu bukan pelanggaran. Kalau misal menggunakan instrumen kekuasaan negara, itu tentu yang kemudian tidak kita inginkan. Nah di dalam konteks ini apa yang terjadi misalnya kemarin di Bali? Di Bali itu sebenarnya arahan Pak Jokowi di atas kertas clear. Clear, netral. Kekuatan ASN, kemudian instrumen negara harus netral. Tetapi apa yang terjadi? Eksekusi pengambilan misalnya baliho atau street media dari Ganjar Mahfud oleh kekuatan tertentu yang sebenarnya termasuk Prabowo Gibran juga dicabut. Nah artinya apa? Enggak, kalau misalnya ini yang kemudian disampaikan itu, maka kemudian itu ada seringkali Mas, kalau yang atribut tadi bukan hanya PDIP. Penafsiran yang antara elit, tafsir elit dengan tafsir di bawah itu berbeda. Nah situasi ini Pak yang kemudian betul-betul harus dijaga. Nah dalam konteks ini tentu political will of the top political leader dalam konteks ini Pak Presiden betul-betul dibutuhkan. Rakyat membutuhkan pembuktian.
kemudian memang betul secara aturan kemarin kita sempat bahas di pasal 299 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 presiden dan wakil presiden itu clear diberikan hak untuk mendukung capres-cawapres tertentu. Tetapi di saat yang sama di pasal 304 itu ditegaskan secara lugas. Kalau misal lagi kampanye atau memberikan dukungan, maka hak-hak kekuasaan negara itu harus dilepaskan. Kecuali pengawalan. terkait pengawalan keamanan, kesehatan, protokoler, itu fine. Tetapi kemudian yang kita tentu berasumsi, Pak Jokowi bukan politisi kemarin sore. Beliau sangat canggih. Oke. Di atas kertas tentu gini, Mas. akan clear. Kalau kita tetapi masuk sel-sel pada politik di belakangnya, itu yang kemudian bisa kalau kita baca. putusan MK yang terakhir itu bagian dari intervensi kekuasaan atau gimana, Mas? Tentu di atas kertas, Mas, kita membaca nanti dari hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami dari masyarakat sipil ada dugaan mengarah ke sana. Nah, kalau misal kemudian kita lihat perkembangannya, bagaimana kemudian sejak awal ya Mas ya, dulu narasi tentang tunda pemilu, kemudian presiden 3 periode, itu kan terjadi secara sistematis. Sistematis. Dan kemudian melibatkan cukup banyak pihak, bukan hanya beberapa menteri, termasuk mohon maaf, kalau misal ini menjadi bagian dari fakta politik yang menegaskan misalnya dulu Pak Erlangga sempat menyampaikan dukungan terhadap wacana 3 periode. Kemudian saya luruskan itu tidak pernah. Ya, yang pernah ada adalah petani di Lampung menyampaikan aspirasi di kepada dalam konteks Riau, itu. Betul. Dan saya wakil ketua Partai Golkar di mana-mana boleh dicek itu jejak Pak kita. Nurdin, itu saya betul. membantah dan saya Pak Nurdin itu betul disampaikan pada tanggal 22 Februari 2022. Maaf, 24 Februari 2022. Tetapi kami melihat masyarakat ketika elit kemudian mulai bergeser dan juga memulai memainkan isu itu, yang kami baca ini adalah sinyal politik. Kalau misal kemudian disebutkan oleh seorang Pak Erlangga ini pemimpin besar, Pak. Beliau bukan hadir sebagai pemimpin pribadi, tetapi memimpin partai besar. Kalau misal kemudian terjadi pergeseran, maka kita akan bertanya-tanya, ini kemungkinan akan terjadi mobilisasi kekuasaan. Nah, kemudian Caimin dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi kita masih melihat bagaimana kemudian abdesi para kepala-kepala desa termobilisasi secara merata. Satu linear gitu ya? Itu linear. Sampai putusan tapi MK. kalau presiden ngundang kepala desa itu wajar. Wajar. Termasuk putusan dari pengadilan negeri di wajar lah kalau itu mah. Di Jakarta presiden ngundang camat, yang betul-betul di luar wajar. Bukan sesuatu mengerjat. Kalau misal kita bicara fenomena politik, maka kemudian ini adalah bagian dari sinyal-sinyal yang bisa kita baca. Nah, oleh karena itu tentu kembali pada konteks netralitas kekuasaan presiden. Pak Presiden memiliki hak untuk mendukung. Tetapi di dalam konteks memberikan dukungannya itu, maka netralitas kekuasaan harus betul-betul dijaga. Kalau misal kemudian tidak, tentu ini akan berimbas pada manipulated democracy. Kita tidak ingin demokrasi kemudian Bang Yandri, termanipulasi. bukan Bang Zulhas juga mendukung perpanjangan masa jabatan ya waktu itu ya? Saya kira kita ribut malam ini mungkin karena Prabowo Gibran terlalu kuat mungkin, Bang. Oh, terlalu kuat. Iya, betul. Saya kira menang satu putaran. Yang paling terganggu kan PDIP sebenarnya. Jadi tidak. Kalau kita semakin solid ini, Mas. Iya, enggak, artinya kader kan diambil loh Pak Jarod kan. Pastilah kan dari saya review beberapa pernyataan elit kan sedih apa itu wajar. Justru kami kesedihan itu sekarang dikonversi menjadi semangat juang yang ya luar betul. biasa. Oke, enggak masalah itu. Artinya memang yang terganggu ya PDIP secara jujur itu, terutama Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu diskusi seperti ini bagi PAN tidak akan mengganggu konsolidasi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Karena semua instrumen yang digunakan oleh Prabowo Gibran tidak ada yang dilanggar. Ya, tapi gini, Bang Yandri, Bang Zulhas kan dulu kan ikut mendukung juga pada perpanjangan masa jabatan presiden kan? Oh, tapi itu kan nggak ada arahan dari Pak Presiden. Itu waktu itu 80% itu menurut kita ya, tapi kan tidak lambat setelah itu kita ralat kan. Oh, diralat, diubah lagi posisinya. Tapi memang pernah mendukung itu kan sebetulnya? Ya secara lugas tidak, tapi bahwa itu bagi diskusi publik ya kita memang waktu itu menerima beberapa masukan. Gitu. Yang paling tegas menolak itu cuma Bu Mega dan PD Perjuangan. Yang perpanjangan? Ya. Itu yang paling tegas menolak. Karena itu menabrak konstitusi. Karena itu yang diperjuangkan reformasi itu jangan sampai presiden terus-menerus. Kalau putusan MK gimana? Putusan MK itu justru juga menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Dan mengebiri demokrasi. Terus mau diapain? Jelas. Nah, sekarang kan makanya ada MK itu. Kita lihat sekarang. Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan seperti apa? Harapannya adalah bagaimanapun juga 9 hakim konstitusi itu kalau perlu mundur.
Mundur. Kenapa? Yang ngisi siapa? Dipilih lagi aja. Dipilih lagi? Ya, kenapa? Karena jangan sampai ada distrust, ketidakpercayaan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu keputusannya setengah dewa. Setengah dewa? Karena final and mengikat. Banding. Ya, maka daripada itu masyarakat bertanya, jangan sampai ada konflik kepentingan di situ. Coba lihat itu, hasil keputusan MK itu. Sebetulnya kan yang menerima itu 3. Ya. Ya, 2 menerima dengan catatan, yang 4 menolak. 4 menolak. Betul nggak? Yang 2 catatan kan harusnya kan yang boleh itu kan gubernur. Ya, tapi yang 3 ini. Nah, Jadi, oleh sebab itu kami khawatir betul. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kehilangan marwahnya dan ini tetap diteruskan, nanti setelah pemilu itu pasti ada gugatan. Ada gugatan, ya biasalah gugatan. Nah, Setiap pemilu ada gugatan kan. Tapi yang jadi menarik adalah ada tudingan mencederai konstitusi dan putusan MK ini akan apakah punya dampak pada bakal cawapres dari Gibran? Jawabannya setelah jeda berikut ini.